ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para hadirin jemaah yang hadir pada pertemuan sore hari ini dan juga terkhusus para habaib, para asatidah, para guru-guru, mudah-mudahan kita yang berkumpul di rumah yang mulia ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah daripada tawassul yang kita baca, daripada doa dan munajat, insyaallah hajat dunia akhirat dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa, setiap selesai pembacaan daripada hadrah bahasa Udan, kita membaca manaqib terkhusus manaqib para wali yang kita tawassuli di hadrah yang kita baca. Dan bertepatan pada sore hari ini kita akan membacakan manaqib karena bertepatan sekarang ini bulan Safar. Yang kita akan baca ini manaqib daripada Al-Habib Ahmad bin Umar bin Aqil Al-Hindwan, kakek juga daripada Habib Halim Sahibul Bait. Tadi saya katakan bertepatan kenapa? Karena beliau meninggal di bulan Safar dan beliau pula hidupnya satu zaman dengan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Minggu lalu kan kita di rumah Habib Haji baca manaqib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka pada sore hari ini kita akan sedikit membacakan manaqib daripada beliau, yaitu As-Sayyid Syarif Asy-Syihab Ats-Tsaqib Kathirul Fadail Al-Alim Al-Mutafannin Asy-Syaikh Al-Mutamakkin Ahmad bin Umar bin Aqil Al-Hindwan Ba'alawi. Kana Sayyid Ahmad al-Madhkur syarifan fadilan jami'an hafilan. Katakan bahawa beliau seorang yang memiliki fadilah, keutamaan yang luar biasa, seorang yang alim, ya, yang mengumpulkan antara ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu syariat dan ilmu hakikat, yang mana beliau ini dikatakan nasya'a hasanan fi hijri walidi Sayyid al-Faqih Umar bin Ahmad, dibesarkan sendiri oleh beliau punya ayah. Ayah beliau namanya Habib Umar Al-Faqih Umar bin Ahmad. Kalau gelarnya Al-Faqih berarti ahli fikih, ahli hukum. Al-Faqih Umar bin Ahmad wa fi hijri ahwali sadatil ulama Ahmad wa Abi Bakar wa aulad Sayyid al-Faqih Husin Bafaqih. Dan beliau juga dibesarkan dan banyak belajar dengan paman-paman beliau, tapi paman dari sebelah ibunya. Paman-paman dari sebelah ibunya, diantaranya Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Bakar, dan juga Al-Faqih Husin. Ya, semuanya ini kakak adik dengan ibunya, marganya Bafaqih. Jadi Habib Ahmad ini punya ibu Bafaqih. Ya. Faqara Al-Quran al-Muallim Abdullah Bajam'an. Dia belajar Al-Quran kepada Al-Imam Muallim Abdullah Bajam'an. Thumma akhadha fi talabil ilm wa luzum al-ta'a wal ibadah bi faragh an al-ishtighal wa husn tawajjuh wa iqbal. Dan beliau setelah belajar memperdalami daripada guru-guru beliau, banyak sekali disebutkan di antara guru-guru beliau tadi Al-Imam Abdullah Bajam'an, dan juga beliau punya guru Al-Waji Abdurrahman bin Abdullah Baharun. Beliau juga punya guru Al-Faqih Muhammad bin Ahmad Bajubair. Juga beliau belajar kepada Al-Afif Abdullah bin Abi Bakar Al-Khatib, terkhusus kepada paman-paman beliau jadi Al-Faqih Abi Bakar Bafaqih, Asy-Syarif As-Sayyid Al-Allamah Sahal bin Ahmad Bahasan, dan banyak lagi guru-guru beliau yang beliau belajar kepada mereka. Zaman dulu orang belajar datang ke rumah-rumah guru, ya, mereka talaki, sehingga banyak daripada guru-guru. Sehingga setelah beliau memiliki ilmu yang luar biasa, beliau mengamalkan dan beliau menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wali-wali zaman dulu itu tidak mau diketahui dirinya wali. Bahkan apalagi di Hadramut, mereka itu khumul. Ya, mereka lebih khumul, menutup diri. Terkadang mereka melakukan hal-hal yang sekiranya orang mikir dia gak wali. Ya, kenapa? Karena mereka ingin fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau ditawain orang wali, nanti orang banyak datang ke rumahnya minta air lah, minta doa lah, nggak fokus ibadah. Baru mau sholat orang ngetok minta apa? Minta air. Baru mau ibadah orang ngetok minta apa? Minta doa. Baru mau ibadah lagi ngetok mau konsultasi, kan banyak. Ya, putus waktu. Sehingga makanya wali-wali di Hadramaut itu khumul. Mereka menutup diri. Nah, kalau sekarang enggak, yang bukan wali pun ngaku Dulu orang wali enggak mau ngakuin dirinya wali. Qala an-nadim wa kana bainana wa baina Sayyid Ahmad al-khilta wal mulazamah wal mujalasa wal mu'anasa daima fi hal ishtighalina. Makanya Imam Haddad yang tadi saya katakan bahwa beliau ini satu zaman dengan Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Imam Haddad sendiri mengatakan, saya dengan Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan itu, kata beliau, al-khilta wal mulazamah, sering duduk, sering kumpul. Ya, kumpulnya wali, tapi pasti sesama wali. Para wali tidak mau kumpul sama orang-orang yang membuang-buang waktu mereka. Wal mu'anasad daima fi hal ishtighalina, dalam kesibukan kami pun kami sering kumpul, kata Imam Haddad, bersama Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan, dan juga bersama Al-Faqih Abdurrahman wal Faqih Abdul Khatib, dan banyak waktu-waktu kami habiskan bersama. Terkhusus kata beliau di Zawiyah Al-Hajirah. Ya, apa itu Zawiyah? Zawiyah itu satu tempat seperti aula, tapi biasanya bangunannya itu nempel di masjid. Ya, Zawiyah ini istilah di Hadramaut ya. Jadi itu sebetulnya bukan bagian dari masjid. Jadi di masjid misalkan samping masjid itu ada bangunan. Majelis-majelis taklim biasanya diadakan di zawiyah, tidak di masjid. Kalau kita kan tidak ada zawiyah, artinya aula khusus di samping masjid tidak ada. Kalau di Hadramaut dulu begitu, sampai sekarang zawiyah itu masih ada. Nah, jadi dulu itu sebelum adanya pondok-pondok pesantren di Hadramaut itu dulu tidak ada pondok ya. Karena kalau kita tahu orang dulu belajar bagaimana, talaki datang ke rumah guru. Makanya ada pondok itu di Hadramaut, pondok pertama itu yang dibangun oleh Habib Ali Al-Habsyi. Iya, Rubat Sewun namanya. Di kota Sewun dibangun oleh Habib Ali Sahibul Maulid. Itu pun di Sewun, bukan di Tarim. Kalau di Tarim, pondok pertama yang dibangun atau pesantren pertama yang dibangun di kota Tarim, yaitu Rubat Tarim. Ya, baru nanti banyak pondok-pondok seperti sekarang. Nah, jadi sebelum-sebelumnya tidak ada pondok. Jadi mereka itu kalau belajar di mana? Di zawiyah. Aula yang bangunannya itu menempel di masjid, tetapi itu bukan bagian dari masjid. Jadi halakoh dari situ, ya kayak pondok sudah. Kadang-kadang yang orang luar, mereka yang bukan orang Hadramaut, bukan orang Tarim sendiri tinggal tidur di situ sekalian. Makanya zaman dulu itu melihat banyak zawiyah di Tarim, banyaknya orang belajar, tidak punya asrama. Akhirnya tergeraklah hati-hati orang kaya di sana, mereka bangunlah pondok, jadilah Rubat Tarim, jadilah Sewun Rubatnya Habib Ali, jadilah pondok-pondok yang lain. Dulu tidak ada. Dulu mereka belajar dengan guru-gurunya di zawiyah. Nah, makanya tadi Imam Haddad mengatakan, saya sering menghabiskan waktu saya, kata beliau, dengan Habib Ahmad bin Umar di Zawiyah Al-Hajirah. Untuk apa? Kumpul-kumpul, bukan ngopi, bukan bekesah nggak jelas juga. Ya, beliau kumpul-kumpul alal mutola'ah wal mudzakarah wa jamilul mu'asyarah. Pertama kumpul sering ketemu di zawiyah tadi untuk mutola'ah, murojaah, mengulangi pelajaran, baca kitab kumpulnya. Ya, mudzakarah sama, dan banyak bermuasyarah, menunjukkan akhlak-akhlak yang baik di hadapan para murid-murid mereka. Wa kana Sayyid Ahmad al-Madhkur munawwarul qalb, salimus sadr, layyinul hajib. Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan ini orang yang munawwarul qalb, hatinya bercahaya. Ya, salimus sadr, orang yang hatinya bersih. Dan itu yang nanti akan kita bawa di hari kiamat ya. Makanya dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Para wali itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, mereka itu jadi wali bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa, bukan karena banyak ibadahnya. Iya, tetapi kata Nabi, mereka jadi wali bisalamatis sudur wa sakhawatin nufus. Pertama karena hatinya yang bersih, kedua orang yang dermawan, itu yang menjadikan orang wali. Tetapi bukan berarti juga mereka tidak banyak sholat, tidak banyak puasa. Sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Tapi yang paling utama hati mereka. Makanya dikatakan Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan itu orang yang salimus, bersih hatinya. Tidak pernah benci sama orang, tidak pernah suudzon sama orang, tidak pernah yang punya sifat ujub, kibir, riya, dan yang lain sebagainya. Penyakit hati nggak punya beliau.
Itulah yang akan mengangkat diri seseorang, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana zahidan fid dunya, beliau orang yang zuhud. Orang yang zuhud, tidak senang sama dunia. La takat tadhhar lahu raghbah fiha, bahkan tidak terlihat keinginan untuk dunia sama sekali dalam dirinya. Hatinya karena hati bersih tadi. Wal ihtifal bi syai' min umuriha wa asbabiha, bahkan tidak pernah melakukan hal-hal itu yang untuk mendapatkan asbab dunia. Kita ini kan untuk dapat dunia ada asbab kan? Ada apa contohnya? Kerja, apa itu kerja? Asbab itu. Bukan kepastian tapi asbab. Tapi akibatnya nanti dari sebab kita kerja dapat gaji, misalkan kita usaha dapat gaji. Beliau enggak. Bahkan asbab untuk mencari ma'isyah pun beliau tidak lakukan. Beda wali dulu sama wali sekarang. Wali dulu buka bawa senjata ada duit. Beda. Imam Haddad contoh, Imam Haddad pernah ngomong apa? Kalau saya mau, kata beliau, bawa karpet saya ini duit semua. Kalau saya mau kasih duit bagi-bagikan setiap hari semua orang tarim bisa. Saya kasih nafkah semua orang tarim. Tapi tidak dilakukan. Begitulah para wali terdahulu seperti itu. Beliau ini Habib Ahmad bin Umar Hinduan dari umur 18 tahun itu sudah kasyaf. 18 tahun sudah kasyaf. Ada nggak sekarang 18 tahun sudah kasyaf? Kasyaf. Kita sekarang maafkan kalau 18 tahun cara wudhu yang benar pun belum tahu. Rukun sholat tidak paham. Itu orang sekarang. Zaman dulu luar biasa. Thumma innaha da'atil haja al-masa ila safar ila biladil hinib. Beliau ini sering keluar masuk ke India. Jadi salah satu medan dakwah beliau ke India. Kenapa? Karena di sana itu ada paman beliau. Paman beliau tadi termasuk guru beliau, Habib Abu Bakar Bafagi. Guru sekaligus paman, dakwahnya di India. Jadi beliau sering bolak-balik ke India. Kenapa? Bantu dakwah pamannya. Bantu dakwah paman. Beberapa kali beliau bolak-balik ke sana, tinggal keluarga dan yang lain sebagainya. Falam yazal sayyid ga'iman bi birrihi wa silatihi wa qad'a duyunihi laysa yamhu fil aqdar illa dhalik. Thumma kharaja min al-hinid ila al-tarim. Nanti bolak-balik dari India beberapa tahun, balik lagi ke Tarim. Dan pada tahun itu beliau pertama kali ke India, balik ke Tarim, beliau haji sekaligus. Di pertengahan jalan beliau melaksanakan ibadah haji dan berziarah kepada kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tercatat terhitung beliau ini pernah 2 sampai 3 kali bolak-balik India. Berarti zaman dulu naik kapal ya. Belum pesawat ya. Kalau lewat darat bisa muter jauh ya. Thumma innahu kharaja min al-hanif ba'da wafati khali Abi Bakar Sanami'ah. Beliau juga pernah setelah meninggal pamannya Habib Abu Bakar pun beliau tetap ke India. Tetap ke India untuk melanjutkan estafet dakwah daripada pamannya tadi. Setelah beberapa tahun di India, beliau tetap balik ke Tarim. Sampai beliau itu pun nanti pada akhirnya ila antawafahullah ta'ala ila rahmatihi wa ridwanihi fit Tarim. Sampai beliau pun meninggalnya di kota Tarim. Beliau meninggal pada tahun 1122. 1122. Wa dzalika bi bilad Mishtaq. Beliau punya rumah atau tempat itu daerah beliau namanya Mishtaq. Mishtaq itu ya di Tarim juga. Di situ ada kampung lah. Kampung namanya Mishtaq. Ilaihi akhraja ilahi li inas ba'da dhawihi wa arhamihi. Wa kana mautuhu yushbi'ul fajr. Beliau ini meninggal mendadak aja. Karena beliau itu kalau bahasa kita mati mendadak, tidak ada penyakit. Biasa kan kalau orang mati itu kan orang meninggal ada asbab. Bukan timahnya, sakit dulu beberapa hari meninggalkan gitu ya. Tapi ingat, orang sakit itu bukan syaratnya orang mati ya. Orang mati kadang-kadang sehat, duduk, habis satu pulang meninggal. Contoh aja ya. Bagus meninggal habis satu habis berdoa la ilaha illallah. Tapi tidak di sini kejadiannya. Artinya apa? Artinya sakit itu bukan syarat orang mati. Makanya Habib Ahmad bin Umar Hinduan sehat, bolak-balik, suka keluar masuk India, sehat, masih keluar masih ke masjid, artinya tidak sakit. Tiba-tiba terdengar kabar orang meninggal. Karena kalau di Tarim itu kalau orang meninggal itu diumumkan sekota. Dari masjid Jami Tarim itu setiap ada yang meninggal diumumkan, jam berapapun diumumkan. Jadi kalau ada orang meninggal, dengar pengumuman sudah kita mic-nya kan apa menaranya besar. Kota Tarim itu tidak besar. Jadi kalau pengumuman ya sekotaan tahu semua. Makanya ketika dengar pengumuman seperti itu orang kaget semua.
kaget. Padahal karena beliau nggak sakit. Wanza'ju limauti jiddan, orang pada semua kaget, shock semua bahasanya dengar kabar meninggal Habib Ahmad bin Umar bin Duan. Siyama lamma kana ala dzalika, lamma kana fi wa bihi min an-nafa' wal unus lil khas wal 'am. Ya, orang semua merasa terpukul, merasa kehilangan. Karena beliau ini manfaatnya luar biasa untuk orang umum, untuk orang khusus. Ya, hidupnya bermanfaat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu orang yang bermanfaat hidupnya. Ya, kita pun demikian, kita hidupnya harus bermanfaat, kasih manfaat. Terkhusus manfaat buat kebaikan. Ya kan? Kita ngajak orang datang ke majelis, manfaat buat dia, manfaat buat kita. Datang ngajak orang hadir hadroh, manfaat, semuanya. Itu manfaat-manfaat yang baik. Karena beliau itu selalu hidupnya dihabiskan buat dakwah, buat mengajar. Ya. Makanya dikatakan Habib Ahmad bin Umar rahimahullah, jadi beliau punya banyak anak. Ya, baik itu laki atau perempuan. Dan beliau ini orang yang suka dikatakan mendalami daripada berbagai macam ilmu. Berbagai macam ilmu. Karena di zaman itu di Kota Tarim yang paling terkenal Imam Haddad sama beliau. Satu zaman kan ya? Satu zaman. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sama Habib Ahmad bin Umar rahimahullah. Karena kalau beliau sholat di Masjid Jami itu bersebelahan. Karena kalau Masjid Jami Tarim itu tidak di masjid seperti kita di sini. Kita kalau sholat ya duluan dia dapat sok depan. Kalau di sana tuh sok depan, dan beberapa sok itu tidak boleh sembarang kita duduk. Sudah ada orang-orangnya di situ. Apalagi di sana wali-wali semua. Sembarang duduk tempat wali kualat gitu. Ya kan? Iya. Sok depan tuh tidak ada orang, kadang-kadang tidak berani orang isi. Dan memang ternyata dalam ilmu fikih pun demikian. Orang kalau terbiasa di satu tempat dia sholat atau majelis taklim, itu haknya dia sampai besok-besok. Kecuali dia nggak datang. Bahkan kalau kita duduk di tempatnya orang, itu gosok jatuhnya. Nah, makanya di sana mereka betul-betul menjalankan ilmu syariat. Jadi yang biasa di satu tempat di sok itu tidak ada yang berani duduk. Sampai sekarang itu adat berjalan sampai sekarang. Makanya kalau masuk, mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke sana ya. Waktu itu ziarah ke sana, jangan main sembarang berdiri, apalagi Jumatan khususnya Jumatan. Kalau Jumatan tuh tiang-tiang itu sudah ada orang-orangnya, soft depan itu sudah ada orang-orangnya. Itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, termasuk Habib Ahmad bin Umar rahimahullah dan Imam Haddad di soft depan. Tapi uniknya di Kota Tarim itu, walaupun memang karena sudah adat yang baik. Di sana itu tugasnya masing-masing, yang dakwah, yang ngajar, ya kan? Sampai imam masjid, sampai yang khotib pun nggak sembarang orang. Di sana itu khususnya hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat, yang khutbah nggak kita di sini berjadwal masjid setahun full, minggu Jumat ini Ustadz pulang, Jumat depan Habib pulang. Karena kita kebanyakan masjid juga ya. Di sana kan masjid banyak, cuma kalau Jumatan satu aja. Khatibnya setiap Jumatnya orang itu aja. Mereka yang marganya al-khatib, itu dia khatib, memang dia khatib. Nanti kalau Jumatan dia khutbah sekaligus imam. Dari marga al-khatib, dari kakek-kakek moyang mereka, turun-temurun, cucu-cucunya sampai sekarang. Nah, dari zaman dulu pun demikian. Di zaman Imam Haddad, di zaman Habib Ahmad bin Umar rahimahullah, khatibnya itu al-khatib, yang mereka marga al-khatib, mereka khutbah dan mereka yang sholat. Dan mereka yang mengimami sholat tersebut. Walaupun di belakangnya ada yang haddad, artinya magom yang lebih tinggi daripada imam nih. Tapi karena adat sudah seperti itu, dari ajdad, dari kakek-kakek mereka. Nah, makanya yang pernah saya dengar cerita itu tentang Habib Ahmad bin Umar dan Habib Abdullah Al-Haddad. Di Hadramut itu kan mereka kalau baca qaf, bacanya gof ya, siratal mustaqim. Bukan kita baca siratal mustaqim qaf. Kalau mereka bacanya gof. Nah, ini kan menjadi perselisihan di antara para ulama. Apa hukumnya orang baca qaf? Kalau kita ngomong bebas saja. Kalau kita ngomong qaf diganti gof, karena setiap bahasa beda-beda. Di Hadramut bahasa Arabnya beda. Di Mekah beda lagi. Di Mesir beda lagi. Di Mesir tuh parah lagi, qaf ganti alif. Ya, qalbi albi bacanya. Kan beda tuh. Jim ganti zai. Kalau di Hadramut ya ganti alif. Ya, jim diganti ya.
Qaf diganti Gof. Nah, kalau jim ganti ya itu kan beda jauh tuh, sudah keluarnya jauh nih. Tapi kalau Qaf sama Gof kan tipis-tipis saja, makhrajnya tipis saja beda. Nah, itu kalau kita belajar dalam ilmu fikih, banyak di antara para ulama yang mengharamkan. Banyak di antara para ulama yang mengharamkan atau tidak sah salat kalau baca Siratal Mustaqim. Kita salat ya dalam baca Al-Fatihah. Karena kan salah satu syarat baca Al-Fatihah apa? Harus pas tajwidnya. Kalau tidak pas tidak sah. Sebagian ulama mengatakan ketika dia baca Siratal Mustaqim berarti makhrajnya nggak pas. Kalau makhrajnya nggak pas berarti nggak sah salatnya. Nah, ini sering dijadikan hujjah dan para ulama, terkhusus di kota Tarim. Jadi kalau misalkan kalau kita belajar dalam ilmu fikih, banyak ulama-ulama yang mengharamkan. Haram dalam artian di dalam sholat saja. Siratal Mustaqim. Di antaranya Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak sah sholat. Kayak orang-orang Hadramut tidak sah sholat. Makanya saya katakan orang Hadramut khususnya ya, dalam ilmu fikih mereka condong kepada Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ini kan satu zaman sama Imam Romli, dan dua orang ini selalu beda pendapat. Kalau Imam Ibnu Hajar A, Imam Romli selalu B. Jaranglah sepakat. Tapi bukan berarti mereka ribut bermusuhan. Enggak, ini satu guru ini. Tapi mereka punya pandangan berbeda-beda. Di Hadramut sendiri dan di kota Tarim sendiri itu kalau hukum fikih mereka lebih condong kepada Imam Ibnu Hajar. Kalau kita Indonesia ini Imam Romli. Ya, kita di Indonesia ini Imam Romli. Kalau di Hadramut Ibnu Hajar karena lebih keras. Tetapi memang ada beberapa permasalahan yang orang Hadramut itu tidak mau ikut Ibnu Hajar. Di antaranya masalah Qaf ini. Ya kan? Ibnu Hajar mengatakan orang Hadramut tidak sah semua salatnya. Siratal Mustaqim tidak sah. Makanya ulama-ulama di sana tidak condong kepada Imam Ibnu Hajar permasalahan Qaf ini, karena beliau salah seorang ulama yang mengharamkan baca Qaf. Dalam sholat saya katakan ya, bukan di luar sholat. Di luar sholat bebas. Kalau ngomong bebas. Ini yang saya bahas maksud dalam sholat. Ya. Nah, yang sering dijadikan dalil hujjah oleh para guru-guru di sana, itu yang saya katakan sering saya dengar, sering dijadikan hujjah dan dalil. Dulu di zaman Imam Haddad, imamnya itu kalau baca Siratal Mustaqim pakai Qafnya orang Hadramut, dia jadi imam sholat. Makmumnya siapa? Imam Haddad. Makmumnya Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Dua makmum ini wali besar semua. Tapi dua wali besar tidak pernah protes sama imamnya. Kalau kamu tidak sah, tidak pernah. Mereka jadi makmum dan ikut kepada imamnya. Artinya dalam kisah ini kata ulama jadi hujjah bahwa orang yang baca Qaf itu sah sholatnya. Ya, jadi hujjah. Karena namanya wali, namanya ulama, kalau melihat sesuatu yang batil kan ditegur. Andai kata nggak sah, tidak mungkin diam Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Andai kata nggak sah, nggak mungkin Imam Haddad diam. Makanya dikatakan kisah ini kata ulama dijadikan hujjah bahwa orang yang baca Qaf itu sholatnya sah-sah saja. Ya, mungkin itu sedikit manaqib dari kisah daripada Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, kakeknya Habib Halim ya. Al-Hinduan semua kesana gitu? Enggak semua. Antum tadi kesana? Alhamdulillah kita pas berkumpul di rumah beliau, ya rumah daripada salah satu cucu Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Kita tawassuli khusus dalam Hadrah Saudan dan wali-wali yang lain, wali-wali yang ada di Zambal, di makam-makam yang lain. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan keberkahan daripada mereka semua. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah berikan kemudahan untuk urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.